Selamat pagi sahabat data, kembali lagi bersama saya Ritza di Ngopi Santai, ngobrol pagi seputar kegiatan statistik. Kali ini masih featuring dengan pojok statistik Setia Bayu Angga. Nah, tentunya saya nggak sendirian ya. Hari ini saya ditemani oleh Mas Tony Arif Budiman, SST, statistisi ahli pertama yang saat ini berada di tim pembina statistik sektoral. Iya Mas. Betul sekali ya. Biasa disapa sehari-hari disapa apa Mas? Ya Tony sih. Mas Tony, oke. Nah, sahabat data, kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yakni dari data ke informasi, mengenal proses bisnis statistik ya Mas Tony ya. Nah, Mas Tony sebagai yang membidangi di bidang ini sangat kompeten tentunya di proses bisnis statistik ini menjadi makanan sehari-hari dari Mas Tony. Nah, mungkin kita akan memberikan pencerdasan ya Mas Tony kepada para mahasiswa di sana. Bagaimana sih proses bisnis statistik itu? Seperti apa sih Mas? Atau apa yang dimaksud dengan proses bisnis statistik? Ya, oke ya. Wah, bahasanya tinggi banget ya tadi ya. Ahlinya ya. Sebenarnya saya bukan ahli sih, Pak. Ya cuman ya masih sedang belajar, cuman ya terus belajar, dan kita mungkin saya sedikit sharing aja yang udah saya pelajari selama ini gitu kan ya. Jadi terkait proses bisnis statistik ya. Proses bisnis statistik awalnya sudah proses bisnis. Kalau proses bisnis itu kan seperti kayak alur ya, alur suatu kegiatan mulai dari perencanaan hingga nanti kegiatan itu berakhir gitu ya. Ditambah dengan kata statistik, berarti suatu kegiatan yang menggambarkan alur mulai dari perencanaan, pembangunan, perancangan, pengumpulan data, pengolahan, analisis hingga evaluasi dalam kegiatan statistik. Itu sih. Jadi yang suatu alur kegiatan yang menggambarkan suatu kegiatan statistik itu terlaksana dengan baik dan sudah terstandar, itu udah terstandar bahkan hingga internasional gitu. Terkait proses bisnis statistik. Oke, menarik. Nah, ini masih kulitnya dulu ya Mas ya. Nah, kalau tadi kan sudah digambarkan sama Mas Tony sampai internasional bahkan sudah terstandar gitu ya Mas ya. Memang kenapa sih Mas pentingnya apa kok bisa ada proses bisnis statistik terus habis itu sampai terstandarisasi, itu mengapa penting seperti itu? Ya, tentu penting ya, karena kalau itu udah terstandar, apalagi secara internasional, itu datanya nanti kita bisa bandingkan gitu ya. Yang pertama pasti bisa dibandingkan, terus otomatis dengan adanya alur yang sudah pasti dan sudah terstandar, itu nanti data statistiknya bisa berkualitas ya. Yang pertama. Yang kedua itu yang pasti ada efisiensi dalam biaya, waktu, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Itu pasti udah efisien karena sudah terpetakan ya mulai dari awal sampai akhir kegiatan gitu. Kemudian kegiatan statistiknya pasti nanti bisa lebih mudah dikelola gitu lah anggapannya, karena sudah sesuai standar ya dan sudah jelas, sudah dibuatkan frameworknya gitu. Jadi sudah dapat dikelola dengan baik dan pastinya nanti bisa terdokumentasi dengan baik sih. Dengan adanya proses bisnis statistik kan nanti dokumentasi kegiatannya, administrasinya dan lain sebagainya itu kan sudah harus jadi bukti yang jelas gitu ya. Itu sih. Oke, poin pentingnya itu tadi bisa keterbandingan gitu ya. Iya, betul, bisa antar negara gitu ya Mas ya. Dan pastinya udah terstandar gitu ya. Sudah terstandarisasi gitu ya Mas ya. Nah, tadi kan alur ya Mas ya. Kalau alur itu kan pasti ada tahapan-tahapannya gitu ya Mas ya. Nah, apa aja sih Mas tahapan dalam proses bisnis statistik itu? Ya, oke. Jadi terkait tahapan ya, terkait proses bisnis statistik tentu kita fokusnya ke kegiatan statistik aja. Yang pertama itu pastinya adalah penentuan kebutuhan atas datanya gitu ya. Jadi kan kalau kita mau mengadakan kegiatan statistik nggak mungkin kan kita asal mengadakan gitu aja. Pasti kan nanti datanya itu ada yang pakai nggak sih, berguna nggak sih, ya gitu. Yang pertama itu pasti penentuan kebutuhan ya, identifikasi datanya apakah nanti dipakai atau berguna gitu ya. Yang kedua itu terkait perancangan ya, perancangan kegiatannya mulai dari ya kegiatannya bagaimana, kuesionernya bagaimana, terus rancangan outputnya, rancangan tabelnya, grafiknya dan sebagainya itu bagaimana, dan pengolahannya itu menggunakan apa dan lain sebagainya. Itu terkait perancangan, intinya merancang kebutuhan kegiatan statistiknya agar bisa berjalan dengan baik ya.
Yang ketiga adalah pembangunan ya. Pembangunan itu membangun apa yang akan dibutuhkan di kegiatan statistik itu. Kalau tadi kan perancangan, kita merancang kuesionernya secara kasar gitu ya, outline-nya bagaimana. Nah, kalau pembangunan ini membangun kuesionernya, itu kita membuat pertanyaannya bagaimana. Nanti pertanyaannya itu dihasilkan berupa data seperti apa, variabelnya bagaimana, terus membangun nanti kalau misalkan kita ke lapangan gitu ya, mengumpulkan data pakai kertas gitu, nanti kita membangun program entry-nya bagaimana dan lain sebagainya lah intinya. Intinya membangun instrumen yang akan digunakan. Dan selanjutnya adalah inti dari kegiatan statistik itu adalah di pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu ya, namanya kegiatan statistik, kalau nggak ada pengumpulan data ya apa jadinya gitu ya. Di pengumpulan data ini ya kita melaksanakan pengumpulan data ke respondennya, baik itu responden rumah tangga, perusahaan, dan lain sebagainya lah. Intinya kita mengumpulkan data yang kita butuhkan di situ, pengumpulan data. Dan di tahapan ini juga kita melakukan supervisi juga, semacam supervisi gitu. Itu di tahapan pengumpulan datanya. Lalu setelah pengumpulan data ada tahapan pengolahan namanya. Kalau pengolahan ini dimulai dengan entry datanya dari hasil dari lapangan gitu. Kalau kita menggunakan kertas, kalau memang kita menggunakan aplikasi, kalau aplikasi kan nanti petugas itu langsung mengisikan di aplikasinya itu, jadi nggak ada tahap entry datanya, jadi bisa langsung mengolah data yang sudah terkumpulkan. Pengolahan data intinya di dalam ini juga kita membersihkan datanya. Kalau misalkan ada data yang aneh gitu ya, perlu dikonfirmasi lagi, itu bisa disampaikan ke petugas untuk kembali ke tahapan pengumpulan data tadi. Jadi di proses bisnis statistik itu nggak apa ya, tadi kan ada tahapan-tahapan, itu nggak harus berurutan gitu, kita bisa kembali ke tahapan sebelumnya lagi kalau memang dibutuhkan. Terus tadi kan apa, pengumpulan data, terus pengolahan ya. Setelah pengolahan itu ada analisis data. Nah, analisis data itu kita laksanakan setelah datanya selesai diolah dan sudah bersih biasanya. Di sini kita bisa membuat tabelnya bagaimana, terus datanya, grafiknya seperti apa dan lain sebagainya. Intinya kita menganalisis data agar bisa dibaca dengan mudah oleh pengguna data gitu ya. Analisis, terus setelah analisis itu ada namanya diseminasi. Nah, diseminasi itu tahapan untuk penyebarluasan datanya. Kalau di BPS itu biasanya ada dalam bentuk publikasi berupa buku, terus berita resmi statistik itu ada ya hasil dari apa ya, semacam ringkasan gitu lah ya, berita resmi statistik. Terus juga ada dipublikasikan ke dalam tabel di dalam website gitu ya, dan lain sebagainya. Intinya di diseminasi itu kita menyebarluaskan data yang sudah dikumpulkan dari kegiatan statistik itu agar dapat diakses dengan mudah oleh pengguna data. Lalu yang terakhir itu ada kegiatan evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi ini tidak hanya evaluasi di angka atau data yang sudah kita dapatkan, tapi evaluasi secara umum. Jadi kita bisa evaluasi di tahapan pengolahan, apakah ada kendala, terus kendalanya yang terjadi itu solusinya apa, terus tindak lanjutnya apa yang akan dilakukan gitu ya, dan lain sebagainya. Intinya di evaluasi itu mencakup evaluasi dari seluruh kegiatan statistik yang telah dilaksanakan. Itu mungkin itu aja sih tahapan yang dari yang udah apa ya, yang diadopsi dari GSBPM ya, Generic Statistical Business Process Model. Dari GSBPM ya, teman-teman kalau mau tahu tentang GSBPM bisa diakses di mana, Mas? GSBPM itu banyak Mbak, sekarang udah zamannya Google, apalagi udah AI ya, itu ChatGPT apa itu ya, bisa cari di sana sebenarnya lebih dalam lagi lah gitu. Soalnya ya itu udah terstandar internasional ya, apalagi gitu. Sip. Oke, tadi sudah sangat dijabarkan ya oleh Mas Tony bagaimana tahapannya dari proses bisnis statistik gitu ya, Mas ya. Mungkin yang terakhir itu teman-teman di sana mungkin penasaran bagaimana sih Mas kita dalam mengumpulkan data dan mengolah data itu seperti apa biasanya kegiatan yang kita laksanakan? Mengumpulkan data dan mengolah data ya. Kita mulai dari yang mengumpulkan data dulu ya. Ya, kalau mengumpulkan data berarti kita kan menggali atau mencari data ke responden yang kita tuju gitu ya. Kita menanyai responden dengan kuesioner atau form atau pertanyaan yang sudah kita rancang sebelumnya dan kita bangun sebelumnya. Nah, otomatis di sana kita mau wawancarai, tidak hanya mau wawancarai seadanya gitu, kita juga perlu menggali lebih dalam gitu ya.
Karena biasanya kalau pengalaman di BPS itu ya ada juga responden yang asal jawab gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang aneh kita langsung konfirmasi di sana kalau bisa ditemukan oleh petugas. Tapi kadang petugas itu ya namanya manusia bisa terlewat gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal itu di BPS itu kan ada namanya pemeriksaan berjenjang, mulai dari petugas terus ada pengawas. Nah, di pengawas itu biasanya memeriksa kembali, tugasnya memang memeriksa kembali hasil pendataan di lapangan. Nah, itu kalau misalkan ada temuan gitu ya, ada temuan kayak oh ini datanya aneh gitu ya. Itu pengawas nanti meminta petugas lapangan itu mengecek kembali ke lapangan gitu sih, agar datanya bisa lebih valid lagi gitu ya. Dan kalau misalkan lolos-lolos saja nanti datanya bisa aneh gitu dan tidak menggambarkan yang sebenarnya gitu ya. Terus terkait pengolahan, kita hasil dari lapangan itu kita entrykan di aplikasi yang sudah dibangun sebelumnya, lalu kita lakukan validasi gitu ya. Validasi biasanya itu ada error gitu lah, ada error yang ditemukan atau keanehan data itu bisa kita atasi dan terbaca oleh sistem gitu. Jadi lebih mengurangi kesalahan dari isian yang ada di lapangan sih itu pengolahan. Gitu ya. Mungkin itu sih yang biasanya dilakukan gitu. Oh ya, satu lagi. Setelah dari pengolahan data itu biasanya ada evaluasi untuk mengecek, biasanya kami nyebutnya itu anomali gitu, Mbak. Anomali apalagi sekarang udah banyak dipakai kata-kata anomali gitu ya, berarti kan ada keanehan data hasil dari pengolahan itu kita cek juga. Dan kalau memang ada, sebenarnya anomali sih bukan salah ya sebenarnya. Kalau ada keanehan itu ya kita cek lagi ke lapangan, kalau memang sudah sesuai dengan lapangan gitu ya sudah, kita nanti kasih keterangan lebih lanjut gitu, diceritakan lagi kenapa kok bisa datanya seperti itu gitu ya mungkin. Oh ya, karena respondennya memang ya kondisi seperti itu gitu. Nggak mungkin kita kan mengubah datanya kan gitu. Asal sesuai dengan ya, fenomena di lapangan memang ya gitu fenomena ya, di lapangan dan sudah ya beneran terjadi di lapangan gitu, ada buktinya gitu. Mungkin dari teman-teman mahasiswa yang nonton nih bisa memetik pelajaran gitu ya Mas ya. Kan sekarang kan banyak tuh mahasiswa yang skripsi itu pakai datanya primer gitu ya Mas ya. Oh, ya. Nah, berarti kan mereka harus survei atau menggali data dari lapangan gitu. Ya, mungkin bisa dari responden di rumah tangga, mungkin dari teman-teman atau dari Google Form gitu ya Mas ya. Biasanya kan termasuk itu, salah satu mode pengumpulan data gitu ya Mas ya. Nah, yang diceritakan Mas Tony tadi mungkin bisa menjadi rujukan gitu ya bagi mahasiswa bagaimana sih proses bisnis statistik dibangun itu. Nah, mungkin ada closing statement dari Mas Tony buat teman-teman. Closing statement ya, ya mungkin terkait pengumpulan data ya. Ya memang mungkin kalau orang awam itu melihat seperti susah gitu ya. Dan wah panjang sekali prosesnya, tapi sebenarnya sih kalau kegiatan statistik itu kalau kita sudah mengikuti alur yang ada di GSBPM tadi itu, kita adopsi dari sana, kemungkinan besar sih akan lebih mudah ya, karena kita sudah mengikuti standar yang ada dan nanti datanya dipastikan kemungkinan besar akan valid dan berkualitas. Itu aja. Mungkin itu aja. Yang penting kita ngikuti alur yang sudah ada aja. Ngikuti proses bisnis statistik yang sudah terstandar bahkan secara internasional itu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Tony atas ilmunya yang sudah dibagi hari ini. Mungkin nggak cuman teman-teman mahasiswa yang butuh informasi ini, mungkin dari teman-teman dinas ya Mas ya, kan ini terkait statistik sektoral juga, mereka juga mengumpulkan data kan ya Mas ya di dinas-dinas. Nah, itu akan menjadi rujukan mungkin ya Mas ya. Terima kasih Mas Tony atas ilmunya yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi sahabat data di Ngopi Santai episode-episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, aduh ini. Monggo diminum dulu.